saudara kita dipersatukan dalam kasih dan dalam nama Yesus Kristus. Ini kesempatan indah di mana Bapak Pendeta Jason Gresley Adu dari Jakarta bersama-sama dengan kita, dan saya ingin mengajak beliau bercakap-cakap, talk show, tentang talking about ministry, about the life, about the power of Holy Spirit. Haleluya. Saudara, saya berkenalan dengan Pak Jason sudah cukup lama, lumayan 11 tahun, 12 tahun. Bisa. Ya, dan kita lupa kapan kita pernah pertama kali bertemu ya. Pertama kali ketemu. Sudah lupa. Ya, kami kena masalah 4 huruf, LUPA. Haleluya. Namun karena saya akrab juga dengan papanya, Pendeta John Adu, karena sering bertemu di Jakarta dalam rapat-rapat. Jadi kami punya hubungan rasanya makin baik, makin dekat ya. Dan saya juga pernah ke gereja mereka di Kupang. Itu gereja yang sangat besar, ada 6 lantai dengan jemaat mungkin sekitar 2000-an jemaat. Dan gereja, dari satu gereja itu yang dipimpin oleh Bapak Pendeta John Adu, berkembang, gereja itu bermultiplikasi, dan saat ini mungkin sudah sekitar 300 gereja. 300-an. Ya, itu produktif itu, sangat produktif. Tidak banyak gereja menghasilkan gereja, atau gereja bermultiplikasi sedemikian rupa, begitu cepat dan begitu banyak. 300 gereja, dan pengaruhnya sangat besar, saudara. Pengaruhnya sangat besar. Bahkan Pak Jason Gresley Adu dan beberapa saudara-saudaranya melayani Tuhan. Ada yang di daerah Cina, Taiwan, kemudian di Indonesia, ada juga yang melayani Tuhan di Amerika, di Bali, di Kupang. Jadi saudara bersaudara ini digerakkan Tuhan untuk melayani Tuhan semuanya. Jadi gembala-gembala sidang, bukan? Iya, rata-rata gembala sidang. Jadi Pak Pendeta John Adu, papinya, itu sangat beruntung saya melihat berkat Tuhan, anak-anaknya melayani Tuhan. Itu sukacita luar biasa. Jadi Pak Jason, bagaimana sampai bisa melayani Tuhan? Itu mulainya dari mana ya? Terlibat melayani Tuhan, walaupun papa seorang pendeta atau gembala ya, tapi pasti you have story. Jadi pertama sebenarnya melayani Tuhan waktu umur remaja itu mulai ada beban. Mulai ada rasa panggilan untuk melayani, dan ada beban untuk memimpin. Wah. Iya, dan waktu itu memang mungkin kita nih anak-anak gembala nih kan sebenarnya kita punya blessing sendiri, seperti semua orang punya blessing sendiri. Dan kita punya blessing dari orang tua. Mengalir warisan rohani itu. Jadi waktu itu tanpa ada pemimpin pun, waktu itu saya sudah bisa atur semua pelayanan dengan sendiri walaupun nggak ada pemimpin. Dan kan saya di bawah kepemimpinan. Jadi kalau pemimpin nggak datang, ya udah saya atur semua. Ada inisiatif membantu. Dan memang papa itu kan dia tidak mau manjain anak, Pak. Jadi kita pelayanan kalau harus mulai dari nol, ya mulai dari nol. Kita nggak dikasih fasilitas. Kadang kita ke pelayanan jalan kaki, Pak. Wow, haleluya. Padahal bapak ada duit kan. Tapi dia kalau mau jadi hamba tuh dia mulai dari nol dong. Dia latih, dia bentuk. Jadi kita tuh kadang pikul keyboard jalan kaki berkilo-kilo untuk melayani Tuhan. Pikul keyboard buat acara di sebuah desa. Kayak mau persekutuan doa gitu, bawa keyboard. Itu jalan kaki, Pak. Wow. Naik angkot jalan kaki nggak dikasih motor, apalagi mobil. Jadi dia melatih itu. Melatih. Supaya bisa menderita, tahan menderita. Iya. Jadi memang saya lihat ada kasih karunia ya. Pertama memang kita ada blessing dari Tuhan, tapi kita dapat warisan rohaninya orang tua buat kita. Dan puji Tuhan, papa mendiri kita dengan keras, dengan tegas, nggak main-main. Saya masih ingat kata-kata papa, saya masih ingat bagaimana dia membentuk waktu dia tahu saya mau melayani. Kan di rumah itu tinggal banyak anak-anak sekolah kita. Wah. Iya kan? Jadi ditampung ya? Iya. Mereka tinggal di lantai 2, kita di lantai 3 seperti itu kan. Terus papa bangun kasih mereka lagi rumah. Pokoknya kita satu tempat lah. Jadi mereka tuh yang setiap hari bersihin gereja, sapu per. Waktu papa tahu saya mau jadi hamba Tuhan, dia kasih saya jadwal
sapu pel gereja. Sapu pel gereja. Cuci piring. Ya, anak pendeta harus gitu. Iya, jadi saya disamain sama anak-anak sekolah. Haleluya. Halo, praise the Lord. Jadi kurang lebih begitu awalnya. Kurang lebih begitu. Tapi hari ini saya senang karena dia nggak perasaan sama saya. Dia mendidik saya dengan keras, saya bisa jadi hari ini. Kalau enggak, saya jadi hamba Tuhan yang gampangan, yang gampang marah, yang lemah. Tapi puji Tuhan, dia bentuk saya seperti dia nggak punya uang, dia bentuk saya seperti dia bukan siapa-siapa. Iya. Dan itu menolong sekali. Nah, Pak Jason, dalam perjalanan waktu yang sudah cukup panjang ini, itu pasti ada karunia-karunia Roh Kudus bekerja, ada talenta, bakat khusus, spiritual gift. Itu apa saja yang mulai timbul ketika terjun melayani Tuhan? Waktu mulai melayani Tuhan, saya di pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Iya. Ada dorongan kuat untuk worship ya, memimpin pujian penyembahan. Iya. Dan saya terus merasa mau bilang ya kasih karunia lagi, Pak. Kasih karunia. Karena waktu mulai mimpin pujian ternyata banyak jemaat suka. Jemaat suka ya kalau dipimpin lewat bro ya. Itu tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Kemudian saya mulai bikin lagu. Ciptakan lagu sendiri. Ciptakan lagu. Dari usia berapa? Wah, itu dari remaja, Pak. Dari remaja. Ya, itu talenta khusus ya. Mulai ciptain lagu, kemudian bikin album, dan kemana-mana kita mendapat feedback yang bagus, orang-orang diberkati. Jadi itu diajarkan di gereja-gereja. Ya. Dan ya mungkin perumpamaan, bukan mungkin ya, pasti perumpamaan talenta itu benar. Jadi setelah kuat di pujian penyembahan, Tuhan mungkin lihat kita setia, Tuhan tambahkan karunia lagi. Karunia, akhirnya saya bicara dan karunia berkhotbah. Karunia berkhotbah dan ya ternyata memberkati banyak orang. Jadi saya lihat setia satu pasti ditambahkan. Betul. Jadi akhirnya sekarang ini saya jalan sama tim kemana-mana, udah 8 bulan, hampir setiap minggu kita keliling dari satu gereja ke gereja yang lain, hampir setiap hari Minggu. Kadang satu hari Minggu saya harus khotbah di 3 gereja. Satu hari Minggu. Tapi 3 gereja, Pak. Ini di Jakarta ya? Di Jakarta. Nah, saudara bayangkan ini 8 bulan dalam tahun ini. Every week, almost every week. Wow. Kadang satu hari Minggu 3 kali khotbah. Ini di gereja mana saja nih? Hampir ada beberapa denominasi. Tapi lebih banyak di GJA karena mungkin yang lebih kenal kita orang GJA, kita lebih banyak diundang. Jadi ini keliling di semua gereja. Keliling. Untuk apa? Ini apa? Memimpin pujian penyembahan. Kita satu paket. Khotbah. All package. Jadi pujian penyembahan dan khotbah. 8 bulan non-stop. 8 bulan non-stop, makanya suara agak terak-terak. Haleluya. Ini daya tahan luar biasa. Nah, jarang pelayanan seperti ini, keliling di kota Jakarta, dari gereja ke gereja, pimpin pujian, lalu berkhotbah, bawa tim lagi. Bawa tim. Dan Tuhan buat mujizat. Apa yang terjadi? Kita melihat ada orang sembuh, kesembuhan ilahi terjadi. Ada orang berkata kita nggak pernah rasa pujian penyembahan seperti ini, tapi kita rasa biasa aja. Kita nyanyi seperti orang lain nyanyi, biasa aja. Memang itu waktunya Roh Kudus melawat mereka aja. Lewat praise and worship, Roh Kudus itu datang menjamah hati mereka dan mereka rasa ada perbedaan. Jadi kita mendapatkan banyak feedback dari banyak gereja dan kita melihat ini hanya kasih karunia, dan kedua, kalau kita melangkah Tuhan sertai. Kalau kita melangkah, Tuhan menyertai. Kalau kita melangkah, kita melihat hal-hal baru. Kita melangkah, kita melihat hal-hal yang kita tidak pernah lihat sebelum kita membuat langkah memberkati lebih banyak orang. Apa kerinduan bro untuk gereja-gereja mulai dari di Jakarta lah ya? Kalau saya pergi ini karena saya melihat saya punya kerinduan untuk melihat terobosan di dalam gereja-gereja. Terobosan terjadi di dalam gereja-gereja. Karena kita tahu bahwa di dalam gereja mungkin tidak semua, tapi saya pikir cukup banyak
Ada orang-orang Kristen yang sekedar datang gereja. Sekedar datang gereja, ya, rutinitas saja. Rutinitas, dan saya pengen ada lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Ya. Terus kenapa bukan gereja setempat saja yang mengurus? Kenapa harus kita yang pergi? Karena saya percaya setiap gereja punya blessingnya sendiri-sendiri. Ya. Blessing gereja saya berbeda dengan blessing gereja Pak Frans. Pak Frans butuh saya butuh Pak Frans. Ya. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi saya pergi membawa blessing saya buat jemaat di tempat itu. Ya. Saya membawa beban hati saya, tangisan hati saya buat jemaat di tempat itu, dan saya percaya setiap doa-doa itu punya kuasa untuk menyelamatkan orang-orang. Ya. Dan bukan sekedar, saya juga pengen melihat ada kebangkitan para pelayan Tuhan, mereka melayani Tuhan in another level. Bukan saya lebih baik dari mereka, tapi kita sama-sama going to another level. Yeah. Terus kita melihat kegerakan yang secara masif terjadi di Indonesia. Nah, that's the reason saya pergi ke banyak tempat. That's the same thing. Ya, same thing ya Pak. Hal yang sama yang saya juga rindukan. Kita bersama-sama mengalami revival. Next level. Oh, luar biasa. Itu kerinduan kita semua. Ya, kalau Pak Jason, karena sudah sekian puluh tahun berkelana kemana-mana, berkelana sampai ke Australia, kemana lagi? Keliling-keliling kemana aja? Seringnya ke Australia. Kalau luar negeri khususnya Sydney. Sydney, Darwin. Nah, untuk Indonesia sendiri, keliling kemana-mana dalam mission trip ya. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh gereja masa kini ya? Atau sesuatu hal apa yang hilang dalam gereja itu sehingga perlu revive kembali? Saya pikir, kalau menurut saya, bisa saya benar, bisa salah ya. Di banyak tempat, tidak semua tempat ya, masih banyak gereja yang luar biasa. Tapi saya lihat banyak yang sudah hilang apinya, melayani dalam keadaan suam-suam. Dalam keadaan suam-suam. Iya, melayani dalam keadaan dingin. Akhirnya mereka sudah tidak menikmati kelimpahan di dalam melayani lagi. Melayani jadi rutinitas. Akhirnya lambat laun, tanpa mereka inginkan, tanpa mereka sadar, dosa mulai masuk. Dosa mulai masuk. Iya. Karena sudah dingin. Udah dingin Pak. Makanya kayak saya bilang kemarin, saya suka sekali dengan perkataan Reinhard Bonnke. Di mana ada api, lalat tidak akan hinggap di situ. Lalat tidak akan hinggap di mana ada api. Karena panas ya, lalat itu menghindar. Iya, lalat menghindar. Dia nggak mau. Maksudnya apa? Iya. Jadi dosa tidak akan hinggap di dalam satu orang atau satu gereja. Kalau gereja itu ada api. Rohnya bernyala-nyala. Melayani di dalam kelimpahan. Nah, tapi kalau sudah tidak ada api, tidak usah disuruh lalat datang. Tidak usah dipanggil, Pak. Artinya gereja itu mulai berkecamuk dengan dosa-dosa. Iya. Dari atas mimbar sampai kursi. Kursi paling belakang. Iya. Jadi kalau apinya udah berkurang, tak usah diundang, dosanya pasti datang sendiri. Kita nggak mau pun pasti kita lakukan. Akhirnya gereja di dalamnya itu bisa bergumul dengan dosa, masalah-masalah itu berputar-putar seperti padang gurun. Iya. Dan kalau yang saya sering lihat itu perpecahan di dalam. Iya. Bisa melihat itu di berbagai tempat. Iya. Karena saya kan keliling banyak tempat, Pak. Dari GSJA sampai GBI, kalau mau lihat 20 tahun pelayanan, saya banyak keliling gereja melihat langsung. Iya, karena memang saya bikin album dan saya sering diundang karena album itu. Makanya saya melihat. Betapa ada gereja-gereja yang sudah biasa saja, sudah suam, sudah kering, dan akhirnya dosa masuk. Dan itu akhirnya jadi tangisan hati saya. Dan kedua, saya jadi alarm bagi diri saya, nggak boleh kering.
nggak boleh dingin. Tidak boleh dingin. Oh, bahaya. Harus Aku datang supaya kamu hidup dalam kelimpahan. dalam kelimpahan. Nah, ini dunia yang area yang Tuhan kasih supaya kita hidup kelimpahan. Keluar daripada sini kita mati. Melayani harus on fire, harus penuh Roh Kudus setiap hari. Setiap hari, every day. Iya, kan? Bukan hanya seminggu sekali penuh Roh Kudus. Kan firman Tuhan di Efesus 5:18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Ini dia pakai bahasa aslinya pleruste, bahasa Yunani. Ini merupakan kata kerja present imperatif. Present artinya imperatif, artinya perintah. Present artinya sesuatu yang berlangsung terus menerus. Sesuatu yang berlangsung terus menerus. Jadi penuhan Roh Kudus itu harusnya terus menerus. Harus terus menerus. Bukan hanya pas mau pelayanan. Bukan hanya waktu mau khotbah ya. Senin sampai Sabtu, bangun pagi sampai tidur malam. Oh, haleluya. Itu harus penuh Roh Kudus. Itu yang Alkitab minta. Wow. Itu yang Alkitab minta. Itu berarti dekat terus dengan Tuhan itu. Iya. Jadi saya itu selalu ingatkan diri saya sendiri, harus penuh Roh Kudus. Praise God. Harus penuh Roh Kudus. Waktu kita kan bicara-bicara bisa salah bicara, Pak. Waktu saya salah bicara, saya dalam hati selesaikan dan kembali penuh Roh Kudus. Kembali dituntun firman, kembali harus menjaga damai sejahtera. Iya. Oh, haleluya. Nah, ini ayat ini pegangan kuat buat saya. Selalu penuh Roh Kudus. Karena sekali kita berhenti dipenuhi Roh Kudus, kita dituntun daging. Itu sesuatu yang berbahaya. Berbahaya. Potensi jatuh. Iya. Dan satu kali kita kasih kesempatan daging, dia akan bertumbuh terus. Pelan-pelan dia bertumbuh, terakhir dia berbuah banyak. Wah, itu yang bahaya. Danger. Iya. Pertama kecil, Pak. Saya ingat Paulus yang katakan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Sebab kalau dia sudah dapat kesempatan, dia masuk, dia bikin porak-poranda. Coba loh. Mulai dari dosa-dosa kecil maksudnya. Iya. Dan ini yang saya bawa ke banyak gereja, Pak. Penuh Roh Kudus tiap hari, penuh Roh Kudus tiap hari. Apa itu? Dituntun firman tiap hari. Kalau ada dosa, gak usah perlu masukkan, dalam hati saja. Waktu buat dosa, jangan tunda. Saat itu selesaikan, dosa kecil pun. Cepat akui dosa, cepat sadar. Umpama saya lagi jalan pagi sama Pak Frans, saya salah ngomong. Buat saya berdosa, saya akan selesaikan sambil jalan pagi itu. Selesaikan. Dan saya kembali menjaga damai sejahtera. Karena di mana ada Roh Kudus, di situ ada damai sejahtera. Jadi saya pastikan saya terus dituntun Roh Kudus karena daging lemah. Daging lemah, walaupun roh itu penurun. Kalau di pasar daging mahal. Iya, betul. Jadi Pak Jason, apa kerinduan Pak Jason di hari-hari yang akan datang sebelum kedatangan Tuhan Yesus? What is the biggest hope in your life? Pengharapan apa yang paling besar dalam kaitannya dalam pekerjaan Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan? Saya harap ada kegerakan di Indonesia. Kegerakan di Indonesia. Kebangkitan gereja-gereja Tuhan. Hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam roh yang bernyala-nyala. Apinya begitu kuat, begitu besar. Saya pikir itu sama. Sama, Pak. Sama. Dan kalau, itu kerinduan saya. Iya. Dan kalau saya start dari gereja saya bilang harus berani menderita lawan dosa semua. Saya ngomong ke tim, lawan dosa. Iya. Jangan jadi manusia lemah. Lawan dosa. Daging sakit tidak apa-apa. Lawan dosa. Barang siapa sudah menderita, dia sudah berhenti berbuat dosa. Itu dia, ayat itu benar. Iya, nggak ada revival kalau nggak berhenti buat dosa. Betul. Nggak ada revival kalau nggak bayar harga. Nggak ada revival kalau nggak mau menderita. Penderitaan itu karunia. Dengan kata lain, hidup dalam kekudusan. Dan itu harus mematikan daging, menyalipkan daging. Dan itu menderita. Tapi kita di malam saya bilang, ikut Tuhan menderita, nggak ikut Tuhan apa tidak menderita? Menderita juga. Tapi lebih bagus menderita karena ikut Tuhan. Itu lebih bijak.
bijak. Yes. Iya kan? Kan penderitaan itu mendatangkan kemuliaan. Ya, betul. Penderitaan ikut dunia mendatangkan Pembinasaan, penghukuman. Iya. Iya kan, kalau kita bijak ya lebih baik ikut Tuhan. Iya. Sekalipun menderita karena ikut Tuhan, upahnya itu kan kemuliaan. Kemuliaan. Akan hidup yang kekal. Iya. Iya. Ya, saya Sekarang kan setuju. ada orang nggak mau ikut Tuhan gara-gara pikir menderita. Emang nggak ikut Tuhan nggak menderita. Ya, tetap juga ada penderitaan Ada di luar Tuhan. Emang nggak ikut Tuhan tiba-tiba tidak ada masalah. Wah. Ya, bahkan rudal pun bisa terbang di atas kepala kita, jatuh di depan. Kalau di luar Tuhan kan tetap juga ada penderitaan. Iya. Haleluya. Maju kena mundur kena itu. Maju kena mundur Ya kena. mending maju aja. Ya, saudara, sahabat Doa Fajar ini luar biasa ini. Khususnya kalau saya sendiri pribadi melihat keluarga mereka yang dipimpin oleh Pendeta John Adu. Wah, itu sebuah contoh keluarga yang melayani Tuhan setia dan rame-rame melayani Tuhan. Satu Rame-rame. keluarga, rame-rame, borongan itu. Dan memang mama juga pemborong bukan, kontraktor kan? Dulunya. Iya kan? Nah, waktu gereja awal-awal baru dibuka, mama kontraktor Wow. dari dana itu support pelayanan gereja. Saudara bayangkanlah semuanya. Ibunya seorang kontraktor dan waktu mereka bangun gereja itu Iya. kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Dan ada mujizat terjadi kan waktu pembangunan gereja. Bayangkan Banyak. 6 lantai dibangun itu. Banyak. Itu lebarnya berapa? Lebar gereja 40 meter kalau nggak salah. Bisa. Sekitar Bisa. 40 Saya meter. tidak tahu pasti, tapi itu lumayan lebar. Ya, kalau saya lihat, saya duga itu sekitar 40 meter. Lebar gereja sekarang. Iya, iya. Nah, panjangnya itu berapa? 60 kalau nggak salah. Ya, ke belakang tuh 60 lumayan. meter. Nah, Nah, saya lihat panjang. Nah, itu jarang terjadi, saudara. Gereja bisa dibangun 40-an meter atau 40 kali 60 meter. Dan itu 6 lantai, itu seperti mall. dan tanpa proposal, Pak. Tanpa proposal. Oh, Iya. amazing. Mulai tanpa duit, Pak. Mulai tanpa duit. Ini Iya. berarti mulai dengan iman. Dengan imam. Tanpa proposal. Jadi satu yang mau saya tanya. Waktu you sebagai anak melihat papa dan mama melayani Tuhan dan mulai membangun gereja bersama jemaat dengan tanpa proposal, dengan iman semuanya. Ya. What do you think? Ya, belajar beriman, Pak. Itu jadi contoh untuk belajar beriman. Karena papa itu dia selalu ajarkan iman. Oke. Itu yang dia selalu ajarkan, kunci. Pernah waktu itu saya ingat kita semua mahasiswa sekolah Alkitab dan keluarga Ya. kami tidak ada uang untuk makan di hari itu. Oh, haleluya. Terus mama saya datang, hari ini kita tidak bisa makan karena tidak ada uang untuk makan, baik keluarga kita maupun seluruh mahasiswa sekolah Alkitab. Ya, Karena mereka tuh sekolah gratis, ya. tidak bayar. Mereka dibiayai malah. Iya. Wow. Terus papa bilang beriman. Papa nggak ngomong panjang, hanya satu kata, beriman. Mama angkat keranjang belanja. Dulu ada kan keranjang belanja. Iya. Pergi ke pasar tanpa bawa uang, bawa keranjang. Pergi ke pasar tidak ada uang tapi Tanpa bawa uang, tapi bawa keranjang. No, so what happened? Sampai di dalam pasar ketemu seorang ibu. Dia tanya mama, mau belanja buat gereja ya? Oh iya, buat anak-anak sekolah Oh Alkitab. my God. Dia bilang biarin saya belanja semua. Biar saya yang belanja semua. Iya. Jadi belanja kasih penuh keranjang untuk makan minum. Oh. Kami sekeluarga dan anak sekolah Alkitab. Satu saat ini cerita kedua. Papa Tuhan suruh pergi pelayanan di Surabaya Ya. tanpa ada uang tiket. Oh. How come? Bagaimana itu? Papa ambil koper dan pergi ke bandara. Ini tidak punya uang, tidak punya tiket, Tidak tapi punya uang. tetap berangkat ke bandara. Iya, Oh, zaman itu ya, tidak punya uang, tidak punya tiket, angkat koper pergi bandara, duduk di kursi bandara. Oh my God. Ke Surabaya. Ini di Surabaya tidak tahu mau tinggal di mana juga. Jadi ini memang kalau mau pikir logika manusia ini pergi kacau balon nih. Ya. Ini rencana paling kacau balon nih. Sampai di sana, Papa duduk di bandara. Berdoa. Dulu Papa nggak bilang dia berdoa, dia hanya duduk saja di bandara dengan koper di sebelah.
ada orang yang paling nggak suka dia ada di situ. Oh. Jadi karena dia lihat orang ini ada, dia sengaja lihat ke tempat lain. Ya. Karena orang ini nggak suka dia. Oke. Orang ini datang ke dia dan bilang, Pak John mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Ya udah, saya beliin tiketnya. Oh. Burung gagak makan. Ini orang yang tidak menyukai Pak. Tidak menyukai, Pak. Malah membelikan tiket. Nah, itu mujizat. Tuhan mengubah otaknya sedikit. Iya. Tiba-tiba dia berubah pikiran. Maka naiklah pesawat berangkat, beli tiket naik pesawat berangkat. Sampai sana kan tidak ada tujuan, Pak. Iya. Ini Abraham pergi tanpa tujuan. Ya, kamu tinggal di mana? Mau tinggal di mana? Turun pesawat langsung penginjilan. Oh. Turun pesawat di airport. Penginjilan di Surabaya, keluar dari airport, penginjilan di mana-mana, ketemu tukang becak menginjil. Oh Tuhan, haleluya. Naik bus bagi traktor khotbah. Pernah diusir dari bus. Ya. Karena itu orang-orang baru pulang naik haji. Naik salah kalau logika baru pulang dari haji. Iya. Di bus. Dengar kabar baik. Dikotbahin. Diusir turun dari bus. Nah, pertanyaannya malam mau tidur di mana? Nah, siapa yang suruh dia ke Surabaya pada waktu itu? Jadi mereka ada persekutuan doa. Ada persekutuan doa. Di dalam persekutuan doa itu dengar suara Tuhan bahwa hamba Tuhan John Adu harus ke Surabaya. Oke. Ini persekutuan doa di Kupang. Di Kupang. Maka berangkat tanpa tujuan. Dan Dan waktu dia penginjilan ada tukang-tukang becak yang percaya kepada Tuhan. Ya. Malam itu dia tinggal di tempat Tukang becak ini. Dan setiap hari dia khotbah di tempat perkumpulan tukang becak. Waktu dia khotbah ada orang kaya dengar. Ya. Orang kaya ini suruh pembantunya datang. Itu saya dengar ada orang berkhotbah, panggil pendeta itu ke sini. Mulai dari situ dan seterusnya Papa tinggal di rumah orang kaya itu di Surabaya. Dan setiap hari dia keluar kemana-mana untuk Yesus Tuhan. Kemudian karena Billy Graham dengar penginjilan yang masif di Indonesia, dia undang untuk pergi ke Amerika. Pak John Adu ini? Iya. Wah, Billy Graham panggil. Jadi waktu itu satu-satunya orang yang dipanggil Billy Graham dari Indonesia, Pendeta John Adu. Ya. Karena mendengar berita dia penginjilan di segala tempat. Ya. Jalan-jalan. Di jalan-jalan. Kemudian makan malam dengan pendeta Billy Graham. Oh, haleluya. Dan setelah itu khotbah di semua tempat. Wah. Di pasar, di jalan-jalan, di pantai. Di Amerika. Di Amerika. Terima kasih bisa cerita. Luar biasa. Inspire us. Iya kan Pak Frans juga penginjil. Jadi saya mau coba cerita. Di Malaysia Pak, dia khotbah di lapangan. Yesus itu Tuhan. Dipanggil sama polisi. Masukin ke dalam ruangan. Ditaruh pistol di atas meja. Wow, haleluya. Cabut kata-katamu bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus satu-satunya jalan. Cabut. Dia banting pistol di meja Pak. Pistol benar. Ini mengancam ini. Iya. Jadi Papa bilang tidak, saya tidak cabut. Apa yang saya khotbahkan itu benar. Wow. Dia paksa, dia dengan nada lebih tinggi dia paksa. Ya. Papa bilang tidak. Jadi dia taruh pistol itu hanya untuk gertak. Ya. Terus Papa bilang begini, you melayani Tuhan, tapi you nggak dikaruniai mati saya. Parang di lehermu, you tidak akan mati. Tuhan bicara pada dia. Bukan. Dia itu akhirnya dia Pada kasih cerita ke kita untuk menginspirasi kita. Untuk punya keberanian melayani. Ya. Dia ngomong itu. Jadi waktu sampai di Kupang, dia ngomong ke semua, ke para pelayan, ke anak-anak sekolah Alkitab, ke saya juga. Ya.
Dia bilang kalau kita tidak punya karunia mati syahid, parang di leher pun kita nggak akan mati. Iya, betul, pasti. Jadi beliau itu hidup penuh dengan penginjilan. Mulai dari Kupang, khotbah di pasar-pasar, akhirnya Tuhan suruh ke banyak tempat di Indonesia, kemudian sampai ke Amerika. Jadi itu salah satu contoh yang baik. Inspirasi buat kita. Iya. Jadi melayani tidak pikir uang, itu modal saya melayani di Jakarta, Pak. Karena sudah ada contoh dari Pak. Udah ada contoh. Saya sampai Jakarta ada pendeta besar bilang, "You nggak akan berhasil di Jakarta, you nggak ada duit kok." Wow, jadi ukuran keberhasilan bagi dia harus punya uang. Iya. Tidak benar. Iya. Sampai sekarang gereja saya hidup. Iya. Ada. Bahkan saya orang datang kasih sumbangan sekitar 40 juta bikin album rekaman. Wow. Luar biasa. Ada orang datang lihat nggak ada panggung gereja, mereka tergerak. Kasih panggung ke gereja. Bikin panggung dia kasih ke gereja. Ada yang lihat sound system kurang bagus, minggu depan dia beli sound system, dia pikul sendiri, dia taruh di dalam gereja. Jadi gereja bukan mengenai uang. Tuhan akan, kalau ini Tuhan yang suruh bangun itu gereja, Tuhan akan siapkan semua. Wah, ini pembicaraan yang luar biasa tentang pekerjaan Tuhan, tentang iman, mujizat-mujizat terjadi. Saudara, mari kita bersemangat, saudara. Kita harus bersemangat kalau sudah haleluya, semakin on fire. Never give up. Never give up. Never. Lintakan tinggi terus. Yes. Sudah ada contoh ini contoh. Ini unik. Tidak ada duanya di dunia kisah seperti ini, saudara. Masing-masing punya kisah. Masing-masing punya kisah. Terima kasih sudah bisa share tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Pak Jason dan juga kehidupan orang tua, keluarga GSJ Perjanjian Baru di Kupang ya. Sorry, mungkin saya potong. Papa pernah ditembak. Pernah ditembak? Sementara khotbah. Sementara berkhotbah di mana? Di Pulau Rote. Pulau Rote. Ini apa, di lapangan ya? Khotbah di lapangan. Khotbah di lapangan. So, what happened? Jadi itu memang desa itu memang terkenal dengan pencuriannya luar biasa. Banyak orang. Perang antar sukunya. Dan Papa pergi ke situ untuk berkhotbah. Mereka tidak senang. Mereka bikin senjata sendiri. Senjata rakitan. Iya, rakitan. Senjata rakitan. 6 penembak dikhususkan buat Papa. 6 penembak dikhususkan untuk bunuh. Untuk tembak. Pendeta Jonathan. Pak, itu tidak ada satu peluru pun yang kena. Tidak ada satu peluru. Itu kan keluar dari senjata itu kan bisa puluhan peluru. Sekali tembak tuh dia menyebar, betul. Satu pun tidak kena. Papa kan khotbah di belakang pohon tuh, daun-daun di atas kepala, itu putus semua. Oh my God. Jadi sementara mereka tembak, Papa hanya berdiri aja. Nggak ada satu peluru yang kena. Itu sampai masuk koran, Pak. Jadi keajaiban. Keajaiban. Kemarin saya pergi ke desa itu, dan mereka masih simpan papan bekas tembakan. Wow. Jadi papan itu udah lobang-lobang, Papa nggak kena satu pun. Nah, itu keajaiban Tuhan. Iya. Kan panggung ada papan di belakang. Itu lobang semua, Pak. Wow. Jadi gereja itu simpan papan itu di panggung gereja. Sebagai, di podium. Memori. Memori. Kenangan di sini ada mujizat terjadi. Jadi tidak berhenti memberitakan Injil sekalipun pernah ditembak. Nah itu memang contoh hidup yang buat kita berani, Pak. Jadi akhirnya saya pelayanan kemana-mana, nggak ada duit, nggak takut. Orang mau mengapa nggak takut. Karena kita berjalan dengan iman, jalan dengan Tuhan. Tuhan akan menyediakan. Lihat dengan mata kepala kan semua kejadian bagaimana Papa hidup dengan iman, keberanian. Itu lihat sendiri itu beda. Betul. Kalau saya ini kan hanya mendengar. Haleluya. You melihat langsung. Bahkan tinggal dengan Papa sendiri kan. Every day. Wah, ini luar biasa. 1, 2, 3 katakan semangat, and never give up. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kisah yang kita dengarin, saudara.
mendorong kita untuk terus melayani Tuhan, setia dan bersemangat. Terus beritakan kabar baik. Lewat media sosial, saudara punya kesempatan memberikan ayat-ayat firman Tuhan lewat handphone saudara. Yes. Share firman Allah. Do it. Itulah kesempatan kita. Ini waktu baik untuk kita. Kita punya fasilitas untuk menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia. Mari bersama-sama memberitakan Injil. Terima kasih Pak Jason.